Ada satu kesalahan yang hampir selalu dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Mereka percaya bahwa waktu akan menghapus semua jejak. Mereka yakin bahwa jika berhasil lolos selama 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan puluhan tahun, maka mereka tidak akan pernah tertangkap. Berkas perkara mulai berdebu di ruang arsip. Para penyidik pensiun, para saksi mulai meninggal dunia, keluarga korban perlahan kehilangan harapan, dan dunia mulai melupakan. Tapi mereka lupa satu hal, kebenaran tidak mengenal batas waktu. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan ilmu forensik telah mengubah cara polisi mengungkap kejahatan. Barang bukti yang dulu dianggap tidak berguna kini dapat berbicara. Setetes cairan merah, sehelai rambut, bahkan DNA yang tersisa selama puluhan tahun mampu membuka kembali penyelidikan yang telah lama membeku. Dalam video kali ini kita akan membahas kasus-kasus yang pernah dianggap mustahil untuk dipecahkan. Ada 2 gadis kecil yang menghilang setelah berjalan menuju pusat perbelanjaan. Ada seorang wanita tanpa nama yang selama puluhan tahun hanya dikenal sebagai Jane Doe. Ada korban yang identitasnya baru diketahui hampir 50 tahun kemudian. Dan ada pelaku yang berhasil menjalani kehidupan normal selama puluhan tahun sebelum akhirnya masa lalu mengejar mereka. Beberapa pelaku berhasil diadili, sebagian lainnya meninggal dunia sebelum identitas mereka terungkap. Namun satu hal yang sama dari semua kisah ini adalah bahwa waktu tidak pernah benar-benar menghapus sebuah kejahatan. Karena selama masih ada seseorang yang mau mencari, selama masih ada bukti yang tersimpan, dan selama ilmu pengetahuan terus berkembang, misteri tidak pernah benar-benar mati. Ini adalah kasus-kasus nyata yang akhirnya berhasil dipecahkan setelah bertahun-tahun. Selamat datang di Lubi Story. Pada Halloween tahun 1979, seorang pengendara yang melintas di pinggir jalan raya dekat Georgetown, Texas, menemukan jasad seorang wanita muda. Tubuhnya hampir tidak memiliki identitas. Satu-satunya hal yang paling mencolok adalah sepasang kaos kaki orange yang masih dikenakannya. Sejak hari itu, dunia hanya mengenalnya dengan satu nama, Orange Socks. Korban diperkirakan berusia sekitar 20-an tahun. Polisi menemukan tanda-tanda bahwa ia mengalami kekerasan seksual sebelum akhirnya dibunuh dengan cara dicekik. Karena tidak membawa kartu identitas ataupun dokumen apapun, polisi tidak mengetahui siapa dirinya. Penyelidikan kemudian mengarah kepada seorang pembunuh berantai bernama Henry Lee Lucas. Lucas bahkan mengaku telah membunuh wanita tersebut. Namun penyidik kemudian menemukan banyak ketidaksesuaian dalam pengakuannya. Lucas diketahui sering memberikan pengakuan palsu terhadap ratusan pembunuhan untuk mendapatkan perhatian dan berbagai keuntungan selama menjalani hukuman. Akibatnya, kasus ini kembali menjadi cold case. Selama hampir 40 tahun, tidak ada perkembangan berarti. Hingga pada tahun 2019, teknologi genetik genealogi digunakan untuk menelusuri hubungan keluarga korban melalui DNA. Hasilnya mengungkapkan identitas korban sebagai Debra Jackson, seorang wanita yang berasal dari Louisiana dan telah lama kehilangan kontak dengan keluarganya. Meski identitas korban akhirnya diketahui, pembunuh sebenarnya belum pernah dipastikan melalui putusan pengadilan. Namun bagi keluarganya, mengetahui bahwa Orange Socks ternyata adalah Debra Jackson menjadi jawaban yang telah mereka tunggu selama hampir 4 dekade. Pada musim panas tahun 1974, seorang gadis berusia 12 tahun sedang berjalan bersama anjingnya di bukit pasir di dekat Provincetown, Massachusetts. Tanpa sengaja ia menemukan jasad seorang wanita yang tergeletak di antara rerumputan. Penemuan itu menjadi awal salah satu misteri paling terkenal di Amerika. Korban mengalami kekerasan yang sangat brutal dan tidak membawa identitas apapun. Polisi menyebarkan sketsa wajah ke seluruh negeri, tetapi tidak ada yang mengenalinya. Selama hampir 50 tahun, wanita itu hanya dikenal sebagai Lady of the Dance.
Pada tahun 2022, melalui analisis DNA dan silsilah keluarga, FBI akhirnya mengidentifikasi korban sebagai Ruth Mary Terry. Penyelidikan kemudian mengarah kepada suaminya, Guy Rockwell Moldavin, yang memiliki riwayat kekerasan terhadap perempuan dan pernah menjadi tersangka dalam kasus lain. Namun, Moldavin telah meninggal pada tahun 2002 sehingga tidak pernah diadili. Setelah hampir 5 dekade, identitas korban akhirnya diketahui. Walaupun pelaku tidak pernah dihukum, keluarga Ruth akhirnya memperoleh jawaban yang telah lama mereka cari. Suatu malam pada tahun 1977, seorang mahasiswi musik memilih tetap berada di kampus untuk berlatih piano. Ia tidak pernah pulang. Keesokan paginya, Sigrid Stevenson ditemukan tewas di gedung pertunjukan kampus di New Jersey. Penyelidikan awal tidak menghasilkan tersangka. Polisi memang memiliki bukti biologis, tetapi teknologi pada masa itu belum mampu mengungkap identitas pelaku. Selama 46 tahun, kasus tersebut menjadi cold case. Pada tahun 2023, melalui DNA silsilah keluarga, polisi mengidentifikasi pelaku sebagai Richard Mace, seorang pria yang telah meninggal dunia pada tahun 2008. Meskipun pelaku tidak pernah duduk di kursi terdakwa, identitasnya akhirnya berhasil diungkap. Misteri yang membayangi kampus itu selama puluhan tahun pun akhirnya memiliki jawaban. Selama hampir 15 tahun, tidak ada yang tahu kemana Marsha Blantley menghilang. Ia seolah lenyap tanpa jejak. Tidak ada telepon, tidak ada surat, tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Yang lebih mengejutkan, orang terakhir yang diketahui bersamanya justru terus menjalani hidup seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pada tahun 2009, Marsha, seorang ibu berusia 52 tahun dari Georgia, tiba-tiba menghilang. Keluarga melaporkan kehilangannya, tetapi penyelidik awalnya tidak menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Selama bertahun-tahun, polisi mencurigai suaminya, namun tidak memiliki bukti yang cukup. Kasus ini akhirnya dibuka kembali dengan penyelidikan ulang, analisis bukti dan pemeriksaan terhadap properti keluarga. Polisi menemukan sisa-sisa jasad Marsha yang dikuburkan di lahan milik keluarga. Pada 2023, Stephen Bradley ditangkap dan didakwa atas pembunuhan istrinya. Hampir 15 tahun keluarga Marsha hidup tanpa mengetahui nasibnya. Meskipun keadilan datang terlambat, akhirnya misteri itu berhasil diungkap. Pada tahun 1999, seorang wanita ditemukan tewas di Racine County, Wisconsin. Tidak seorang pun mengenalnya. Selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai Jane Doe. Korban ditemukan tanpa identitas dan tidak ada laporan orang hilang yang cocok. Selama lebih dari 2 dekade, penyidik menyimpan sampel DNA korban sambil berharap teknologi suatu hari mampu memberikan jawaban. Pada tahun 2023, melalui genetik genealogi, korban akhirnya berhasil diidentifikasi. Identitas tersebut membuka jalan baru bagi penyidik untuk menelusuri kehidupan terakhirnya dan mencari siapa pelaku sebenarnya. Meskipun penyelidik terhadap pembunuh masih berlanjut, setidaknya wanita yang selama bertahun-tahun hanya dikenal sebagai Jane Doe akhirnya memiliki nama dan identitas. Kisah-kisah yang baru saja kita dengar berasal dari tempat, waktu, dan kehidupan yang berbeda. Ada anak yang kehilangan masa depannya. Ada perempuan yang namanya hilang selama puluhan tahun. Ada keluarga yang menghabiskan sebagian besar hidup mereka menunggu sebuah jawaban. Namun semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka tidak pernah berhenti berharap. Selama bertahun-tahun, para pelaku mungkin percaya bahwa mereka telah mengubur rahasia mereka untuk selamanya. Mereka membangun kehidupan baru, bekerja, menikah, memiliki keluarga, dan hidup seperti orang biasa. Tetapi waktu ternyata bukan sekutu mereka. Kemajuan teknologi, terutama analisis DNA dan genetik genealogi, telah membuka kembali ribuan cold case di berbagai negara. Barang bukti yang selama puluhan tahun tersimpan di ruang arsip, akhirnya menjadi saksi yang tidak bisa berbohong.
Meski tidak semua pelaku sempat diadili dan tidak semua keluarga mendapatkan penutupan yang sempurna, setiap identitas yang berhasil diungkap tetap menjadi langkah menuju keadilan. Kisah-kisah ini mengajarkan bahwa sebuah kejahatan mungkin bisa bersembunyi selama bertahun-tahun, namun kebenaran memiliki caranya sendiri untuk muncul. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak tahun depan, tetapi selama masih ada orang yang mau mencari, dan selama bukti itu masih ada, harapan tidak pernah benar-benar hilang. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jika kamu menyukai kisah nyata, investigasi kriminal, dan misteri dari berbagai belahan dunia, jangan lupa dukung Lubi Story dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Saya Lubi Story pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Karena di balik setiap misteri, selalu ada sebuah kebenaran yang menunggu untuk ditemukan.